Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dekrit Juliansyah, Muhammad Fahmi Fahruzaman, Muhammad Saif Haidar, dan juga Rafliandi Aldi. Pada video ini kami akan membahas beberapa pendekatan desain, yaitu yang pertama adalah heritage, kemudian cinematic experience, dan juga green design. Pendekatan heritage. Heritage adalah suatu yang seharusnya diestafetkan dari generasi ke generasi. Umumnya karena dikonotasikan mempunyai nilai sehingga patut dipertahankan atau dilestarikan keberadaannya. Bangunan heritage adalah bangunan yang memiliki corak khas atas tradisi suatu budaya yang digunakan secara terus-menerus dan dijadikan ciri khas. Heritage juga berarti tradisi yang perlu dilestarikan dan dijaga serta dirawat. Bangunan heritage juga mempunyai arti bangunan yang dahulunya menjadi ikon suatu kawasan lingkungan permukiman. Bangunan heritage dapat berupa candi, bangunan tradisional, ataupun bangunan kolonial. Bangunan heritage juga berarti warisan budaya. Sebuah bangunan harus memenuhi kriteria dengan estetika dan rancangan yang menggambarkan suatu zaman dan gaya tertentu. Khususnya dengan pendekatan heritage dilakukan melihat warisan budaya sebagai aset sosial, ekonomi, dan lingkungan dan budaya yang bergerak di luar pelestarian fisik lingkungan. Dengan pendekatan bangunan ini, memberikan orang-orang dengan rasa identitas keberlanjutan dan mempromosikan serta menghormati keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia. Desain dengan pendekatan heritage ini, pengguna ruang bisa merasakan di mana ia merasakan perubahan suatu zaman dan dapat merasakan identitas bangunan yang memiliki nilai-nilai historis. Selanjutnya ada studi kasus pada pendekatan heritage ini. Kami mengambil studi kasus pada bangunan The Sumatra yang berada di kota Surabaya. Deskripsi singkat mengenai The Sumatra merupakan bangunan yang terletak di lingkungan mewah kolonial Belanda. The Sumatra Function House ini dibangun pada tahun 1910 di Jalan Sumatera nomor 75, Kota Surabaya. The Sumatra berfungsi sebagai bangunan serbaguna kelas atas yang megah dalam menyelenggarakan acara khusus dan berkelas. Pada penghujung tahun 2012, The Sumatra 1910 terpilih sebagai salah satu bangunan cagar budaya yang berada di kota Surabaya, Jawa Timur. Di tangan pemilik barunya, bangunan ini direstorasi dengan tetap menggunakan penggayaan khas bangunan kolonial Belanda yang mewah, sehingga pengguna masih bisa merasakan nuansa ruangan seperti saat zaman kolonial Belanda. Selain memberikan nuansa mewah, hasil restorasi pada interior bangunan ini juga memberikan kesan hangat dan homey yang membuat pengguna ruangan akan merasa sangat nyaman. Selain itu, tahapan restorasi ini juga ikut serta dalam melestarikan peninggalan arsitektur kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Identifikasi elemen interior pada bangunan di Sumatera. Pada area ceiling, ruangan ini memiliki ceiling yang cukup tinggi yang tetap dipertahankan, sehingga memberikan kesan megah dan juga berfungsi sebagai sirkulasi udara yang sangat baik. Pada area dinding, beberapa ruangan dinding difinishing oleh cat putih yang memberikan kesan netral dan bersih. Sebagian ruangan difinishing dengan wallpaper bertema flora karena menyesuaikan dengan lokasi sekitar yang ada di bangunan. Selain itu, kolom-kolom khas arsitektur klasik pada bangunan tetap dipertahankan untuk menegaskan kesan kolonial pada bangunan yang megah ini. Pada area lantai, menggunakan material marmer dan juga karpet, sehingga memberikan kesan hangat, mewah, dan elegan pada ruangan. Pada aspek pencahayaan, di Sumatera ini menggunakan lampu gantung dengan material kaca kristal yang memberikan kesan mewah dan megah. Dengan cahaya warm white, membuat ruangan akan terasa sangat hangat. Pada jendela menggunakan material kaca patri yang membiaskan cahaya yang masuk memiliki warna-warna yang unik. Ciri khas sekali dari desain bangunan kolonial yang tetap dipertahankan. Untuk elemen dekorasinya, terdapat beberapa guci yang terbuat dari kaca kristal dan juga standing candlestick yang berwarna emas yang antik memberikan kesan mewah. Pada elemen furnitur, di Sumatera ini memiliki bentuk furnitur yang dinamis dengan menggunakan material kayu solid
yang dipadukan dengan ukiran-ukiran khas furnitur bergaya klasik, sehingga mungkin sedikit terkesan berat, tetapi memberikan kesan solid dan juga mewah pada ruangan. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pendekatan desain cinematic experience. Apa itu cinematic experience? Hubungan antara film dan arsitektur telah tersirat setidaknya sejak film karya Le Corbusier yang berjudul L'Architecture d'Aujourd'hui pada tahun 1927 mungkin layak untuk mengemukakan bahwa titik dasar persimpangan antara kedua bidang ini adalah gagasan meta representasional tentang media menurut Palasma 2001. Meta representasional yang dimaksud adalah kemampuan untuk menghasilkan pengetahuan atau makna baru melalui representasi pemikiran atau konsep yang tidak diperhatikan sehari-hari. Sepanjang film, kita dapat memahami dan menginterpretasikan sebagai sarana ruminasi, kemudian persepsi dan emosi yang sangat besar, sehingga dapat dieksplorasi juga berkaitan dengan arsitektur yang juga terkait dengan proyeksi rasa, persepsi, dan emosi. Jadi, gagasan arsitektur yang terkait dengan persepsi mungkin terkait erat dengan gagasan film, menurut Palasma 2001. Kemudian dapat disimpulkan bahwa desain dengan pendekatan cinematic experience adalah tentang bagaimana menciptakan pengalaman pengguna atau user experience yang meningkatkan dan menambah nyaman cara orang bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi melalui visual-visual yang disajikan. Untuk studi kasusnya di sini saya mengambil yaitu Yokohama International Port Terminal atau dermaga yang ada di kota Yokohama, Jepang. Bangunan ini menarik karena pengunjung tidak akan langsung menyadari kompleksitas arsitektur. Bangunan yang ditawarkan sama dengan menonton film. Pada awalnya pengunjung cenderung menikmati bangunan ini karena keberadaannya saja. Dan konflik baru masuk setelah mengalami ruang secara bertahap. Pendefinisian ruang pada Yokohama International Port Terminal tidak diharapkan bisa dimengerti hanya dengan dilihat. Bahkan jika diperhatikan dari luar, bangunan ini terlihat kosong dan hampir rata dengan tanah, sesuai dengan prinsip ruang sinematis, di mana untuk mengerti jalan cerita sebuah film, kita harus menontonnya sampai habis. Pada Yokohama International Port Terminal, kita diharapkan merasakan pengalaman ruang yang lengkap untuk dapat mengetahui konsep dan kualitas yang dimiliki oleh bangunan tersebut. Untuk metode-metode pembentukan ruang sinematis yang ada pada bangunan ini, yang pertama ada gerak. Gerak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gerak kamera, kemudian gerak objek atau pelaku di dalam sebuah film itu. Nah, untuk di bangunan ini, desainer menerapkannya pada interior sehingga pengunjung bisa melihat transformasi bentuk ruang sinematis yang berubah sesuai dengan pergerakan manusia yang mengalaminya. Kemudian untuk poin kedua adalah montase. Dalam sebuah film ada yang namanya bagian-bagian film atau scene. Pada bangunan ini juga terdiri dari beberapa bagian. Dalam bangunan ini penggunaan teknik montase diaplikasikan ketika 124 potongan bangunan atau ruang dirangkai secara berurutan sesuai dengan skenario aktivitas kegiatannya. Kemudian poin yang ketiga adalah narasi. Seperti film yang jalan ceritanya dapat dimengerti dan dirasakan, dari berbagai sudut pandang, bangunan ini menawarkan beberapa pengalaman ruang yang dibentuk dari cerita yang berbeda. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan green design. Green design merupakan konsep atau cara pandang desain yang menitikberatkan pada aspek lingkungan. Konsep ini diterapkan dengan saat memperhatikan aspek-aspek lingkungan, seperti memanfaatkan material yang ramah lingkungan atau mengoptimalkan sumber energi terbaru. Pada intinya, konsep green design ini merupakan konsep perancangan dari suatu produk atau hasil teknologi yang berfokus pada meminimalisasi dampak keberadaan terhadap alam, dimulai dari proses pembuatannya hingga hasil produk yang tercipta. Tujuan konsep green design yang pertama adalah mengurangi dampak negatif dari limbah produk yang tidak dapat didaur ulang, mulai dari proses produksi hingga hasil akhirnya.
sehingga produk atau bangunan dapat meminimalisir sampah yang dihasilkan dan memiliki konsep keberlanjutan. Kedua, memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan pada produk yang dihasilkan, sehingga dapat mengurangi emisi yang menyebabkan pemanasan global. Yang terakhir, yang ketiga, meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang dapat membahayakan lingkungan. Kemudian subkonsep green design. Di beberapa negara, terminologi green design ini telah berkembang dan memiliki beberapa subbab konsep, yaitu ada eco design, kemudian environmental design, dan sustainable design. Pada konsep sustainable design memiliki 3 pilar utama, yaitu people, planet, profit. Penerapan filosofi ini cukup luas, mulai dari skala mikro, objek kecil yang digunakan sehari-hari, hingga skala makro, bangunan atau kota. Berikutnya, prinsip green design. Menurut Felicia, prinsip dasar green design meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, ada low impact material. Low impact material ini memanfaatkan bahan-bahan non-toksik dan diproduksi secara ramah lingkungan. Yang kedua, efisiensi energi, menggunakan atau membuat produk yang membutuhkan energi yang minimal. Kemudian yang ketiga, kualitas dan daya tahan, produk yang memiliki usia pakai yang panjang. Kemudian reuse dan recycle, rancangan produk harus mempertimbangkan pemanfaatan secara berkelanjutan hingga setelah masa pakai berakhir. Yang berikutnya, renewability, bahan-bahan ini berasal dari wilayah terdekat, diproduksi dari sumber daya terbarukan, serta dapat diolah menjadi kompos. Yang terakhir itu ada sehat, produk ini tidak berbahaya bagi lingkungan serta penggunanya. Kemudian case study dari pendekatan green design ini, saya mengambil One Central Park di Australia, Sydney. One Central Park ini merupakan bangunan apartemen yang terletak di Sydney, Australia. Yang membuat bangunan ini disebut bangunan green design itu, selain dari visual bangunan yang menerapkan banyak vegetasi pada fasadnya, bangunan ini menerapkan program daur ulang air yang baik dengan menciptakan air daur ulang dari beberapa sumber alami, termasuk air hujan dari atap dan irigasi dari kebun tanaman. Kemudian One Central Park memiliki pembangkit listrik 3 generasi di lokasinya sendiri, sumber energi yang memasok listrik, pemanas dan pendingin menggunakan transformator hijau yang ditenagai oleh gas alam. Berikutnya ada interior One Central Park. Pada interior One Central Park ini menerapkan konsep bangunan green design, telah dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi alam sebesar-besarnya, yang mana mendapatkan energi melalui bukaan-bukaan besar untuk pencahayaan alami, hingga material natural seperti kayu, serta penggunaan tanaman indoor untuk menciptakan suasana ruangan yang segar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.